Amin. Oke, itu hanya contoh saja. Ya, tadi sekali lagi bahwa kata kuncinya gender adalah konstruksi sosial atau peran sosial. Tapi seringkali memang kita itu bingung membedakan antara gender dan kodrat. Saya itu pernah ikut semacam sosialisasi tentang politik perempuan atau perempuan berpolitik seperti itu. Itu ada ibu-ibu DPR begini. Coba nanti minta tanggapan dari teman-teman ya. Saya bisa menjadi seperti ini karena saya punya tekad yang kuat. Ini saya menirukan. Saya punya tekad yang kuat untuk menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Maka saya mencalonkan diri sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan alhamdulillah saya terpilih dan sekarang menduduki kursi di DPR. Tapi dengan kesibukan saya di luar, saya tidak lupa dengan kodrat saya sebagai istri, kodrat saya sebagai perempuan. Sampai di rumah saya juga tetap memasak, saya juga tetap mengasuh anak, saya juga tetap tidak lupa mengasuh anak, memasak, melayani suami. Nah, melayani suami. Kira-kira pernyataan dari Ibu DPR tadi gimana menurut jenengan Mas Batik Coklat? Menurut saya sudah betul sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Terima kasih, Ibu. Saya butuh penyeimbang atau perbandingan. Monggo dari Mas yang baju putih ini peserta apa panitia? Peserta. Oh, kok lagake koyo panitia iki ya? Oke, Mas, ayo saya mau dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Mustafa. Aulia Mustafa, asal dari Rayon Sunan Kalijaga, cabang Sukoharjo, Komisariat Raden Ait. Tanggapan saya atau menurut saya mengenai perkataan tersebut tadi adalah sebuah perkataan yang jarang keluar dari mulut seorang perempuan yang memiliki kedudukan di sekelas DPR. Jadi kalau hal itu sampai ada sebuah perkataan seperti itu, menurut saya hebat, jos. Ya, kembali lagi saya memperkuat opini dari sahabat Susanto bahwa itu adalah sebuah perkataan yang sudah sesuai porsi dan kewajiban dan haknya. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu Mas Susan, yang satu Mas Aulia. Ya. Sekali lagi bahwa gender itu bukan pembahasan tentang perempuan saja, ya, tapi perempuan dan laki-laki. Maka kita duduk bersama di sini bukan hanya membahas mbak-mbak yang cantik-cantik ini, tapi juga membahas tentang mas-mas yang ganteng-ganteng ini. Duduk bersama. Jadi sekali lagi gender bukan soal perempuan saja, tapi laki-laki dan perempuan. Bukan berarti wah kok gender. Saya itu kalau di rumah ya, kebetulan tempat kami itu pesantren dan ibu saya itu menjadi ikonnya gitu. Itu biasanya ada suara begini. Wah, pondok kayak gini pondok gender. Opo-opo wong wedok. Nah, di pondoke kono ben wani karo wong lanang. Nah, begitu. Ya Allah, ada suara seperti itu. Kono do sinau gender ben wani karo wong lanang. Apakah demikian? Tidak, ya.
Karena gender itu, nggih Mas nggih, masih mondok. Nggih. Nggih. Gender itu sekali lagi bukan soal hanya pembahasan perempuan, tapi bagaimana mengatur laki-laki dan perempuan. Dan bukan berarti orang yang mempelajari atau mengamalkan ilmu gender itu terus kemudian dadi wong wedok sing ora solihah. Mboten nggih. Bukan perempuan yang tidak solihah, justru dengan mempelajari ilmu gender supaya bisa solihah dan muslihah. Tidak hanya solihah baik untuk diri sendiri, tapi juga baik untuk orang lain. Jadi yang kita minta sama Allah dan yang kita ikhtiarkan itu tidak hanya solih dan solihah saja, tapi juga muslih dan muslihah. Kebaikannya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Oke, paham nggih, mas-mas dulu. Ini biasanya yang dari pesantren ini yang kayak gini tuh. Mohon maaf. Nggih, yang masih menganggap bahwa gender kuwi engko marake wani karo wong lanang, gender kuwi menyesatkan, gender kuwi kok malah dadi liberal dan lain sebagainya. Tapi tempat saya itu malah sudah masyhur bahwa pondok kami itu pondok gender ya. Ya, oke, lanjut. Nah, kemudian dengan dari tanggapan Mas Aulia dan Mas Susan tadi itu sepertinya siapa yang setuju, coba angkat tangan. Yang sudah merasa sepakat dengan Mas Susan dan Mas Aulia, angkat tangan coba. Oke, jangan malu-malu Mas. Nah, angkat tangan jenengan. Terus ya, wah sing gondrong-gondrong iki. Ya, terus yang lain gimana? Tidak setuju, coba yang tidak setuju boleh angkat tangan. Mas kok orang jawab koyone? Bingung ya? Bingung apa ngantuk? Oh iya, coffee breaknya kapan ini? Iya, yang lain tidak setuju, ada yang masih bingung ya, mau jawab apa? Baik, tadi saya menceritakan tentang Ibu DPR yang di luar kesibukannya, di tengah-tengah kesibukannya, dia membicarakan bahwa saya tidak lupa dengan takdir atau kodrat, dengan kodrat saya sebagai istri. Di rumah juga tetap masak, tetap mengasuh anak. Itu ya, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, sekarang kita lihat, apakah itu sudah gender atau belum? Sudah atau belum? Belum. Karena apa kita bedakan? Ya, sekali lagi jangan balik lagi loh ya, Mas. Jangan balik kalau gender itu hanya perempuan yang boleh begini begitu ya. Tadi sudah clear ya, gender itu mengurusi laki-laki dan perempuan. Nah, kita bedakan antara jenis kelamin dan gender dulu, karena ini dasar sekali. Jenis kelamin atau seks, yang pertama ciri-cirinya adalah ciptaan Tuhan, yang memberikan itu langsung mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari Tuhan begitu ya. Kemudian bersifat kodrati, ya wes ngono kuwi, tidak bisa dirubah-rubah lagi, tidak bisa. Misalnya Mas Sarip ini laki-laki, ya udah laki-laki, tidak bisa kemudian menjadi perempuan ya, kecuali dengan cara-cara tertentu. Kemudian tidak dapat berubah-ubah, tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya laki-laki tidak punya rahim, perempuan punya rahim. Apakah bisa laki-laki Mas sampean bae sing duwe, sing meteng sampean bae yo? Bisa ndak? Ndak bisa. Kemudian tidak dapat ditukar. Nah, contohnya juga tadi tidak bisa dipertukarkan. Misalnya yang sampean nganu ya Mas sing mimii, sing neteki. Aku tak nganu, tak turu. Nah, itu tidak bisa. Kemudian berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Mau di Indonesia,
mau di Arab, mau di Afrika, itu tetap sama, ya. Tidak bisa berlaku sepanjang zaman, terus menerus dan di mana saja. Nah sekarang gender itu apa? Jadinya satu, buatan manusia, kemudian tidak bersifat kodrati, kemudian dapat berubah. Nah nanti saya contohkan di akhir aja. Kebalikannya, kalau jenis kelamin tidak dapat ditukar, kalau gender bisa ditukar. Kemudian beragam tergantung waktu dan budaya setempat. Nah, kalau di gambar ini ada yang jenis kelamin dicontohkan apa? Perempuan menyusui. Yang dialami perempuan apa saja? Sebelum melahirkan, ketika menstruasi, terus ayo mas-mas masuk. Nah, yang jangan perempuan yang jawab, mas-mas harus tahu ini. Melahirkan. Sebelum melahirkan apa dulu? Mengandung, terus melahirkan, nifas, menyusui. Tadi udah mas, ya. Istihadah ya, terus apalagi? Menopause ya. Apakah laki-laki bisa seperti itu? Tidak ya. Tapi ini sampai sekarang apakah laki-laki itu kemudian tidak bisa memasak? Ada tidak laki-laki yang memasak? Ada. Memasak itu gender apa jenis kelamin? Gender. Bisa dipertukarkan. Salah tidak kalau bertukar seperti itu? Tidak. Boten tidak salah. Laki-laki masak tidak salah. Kemudian mungkin laki-laki mengasuh anak salah enggak? Istrinya berdosa enggak, Mas? Diadab boten? Lain jawab boten. Kecuali istrinya itu memang tidak mau merawat. Terus Mas sampean wae, aku tak dolanan WA. Misalnya pasang-pasang story ya. Nah, ini kecuali seperti itu. Tapi yang namanya apa tadi? Memasak, mengasuh ya, ini menjadi pokok-pokok dalam gender. Contoh dari gender bisa dipertukarkan, sangat bisa. Kemudian slide selanjutnya, nah makanya kita harus bisa betul-betul memahami mana yang gender, mana yang jenis kelamin. Dan perempuan dengan segala yang ada dalam diri perempuan itu nantinya akan menjadi sumber pengetahuan dan sumber pengalaman. Maka ini kenapa kita duduk bersama, supaya mas-mas ini juga tahu bagaimana perempuan itu melampaui atau menjalani kehidupannya dengan berbagai anugerah dari Allah seperti tadi menstruasi, melahirkan dan lain sebagainya. Kalau kita membicarakan dalil-dalil atau akhlak Nabi terhadap perempuan itu banyak sekali. Yang langsung merasakan itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali, bahkan Kanjeng Nabi pun juga ngangsu air, juga memasak, menyiapkan makanan. Nabi Ibrahim sampai diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu yang menyiapkan sendiri itu Nabi Ibrahim. Nabi yang paling ikramud duyuf itu Nabi Ibrahim. Nah kadang begini, saya itu dulu waktu awal-awal nikah, untung suami saya itu sudah melek gender nggih. Awal-awal nikah itu beliau yang kalau ada tamu sampai sekarang kadang itu kalau ada tamu saya ngetokke unjukan,
itu suami saya. Nah, tamunya karena belum melek gender itu mandang saya kayak gimana gitu. Kok jenengan toh Gus? Kok jenengan toh Mas? Mbok, mbok kayak gitu. Nah ini karena belum melek gender, masih menganggap sing pantes luwes ngetokke wedang kuwi mong wong wedok. Kinten-kinten jenengan kersa mangke nek gadah garwa ngoten niku. Mas Mbak kersa ini sudah melek gender ini. Ya, tidak masalah. Kalau saya tidak ada di rumah, suami saya juga mencuci pakaian, juga ngasai, raketong lebari sambat, kok pegel ya. Tapi saya juga begitu, kalau di rumah saya juga ngumbai, gak biasa. Karena kita berbagi tugas, berbagi peran. Nah itu yang dinamakan melek gender. Bukan berarti perempuan harus nang-di wae entuk organisasi nang-di entuk arek melu patayatan selimatan PMII. Tapi nang omah kudu ngumbai sing cowok-cowok mas-mase berorganisasian tidak tahu nyapu, tidak ngerti asah-asah. Kesel rokokan, kopinan, padahal rumahnya berantakan. Nah, kalau yang belum melek gender mesti berpikirnya begini, alah kuwi kan tugasnya wong wedok, wis lah sing penting aku wis golek duit kok. Loh, kalau istri-istri Anda atau para perempuan itu diberikan ruang, kesempatan untuk mencari nafkah atau mencari mungkin tambahan ekonomi, itu mesti bisa jadi malah lebih pinter, lebih ahli, lebih lihai, lebih pioner daripada laki-laki. Maka tidak kemudian kita itu tadi tugas dan kewajiban tadi ya, sama-sama ketika dalam sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada tugas dan kewajiban yang mutlak, kecuali kalau dalam organisasi sudah ada tupoksinya. Tapi itu bisa dikerjasamakan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau tadi sudah saya katakan bahwa aulia di sini diartikan kerja sama. Mukminun wal mukminat. Tidak hanya mukminun atau mukminat, tapi wal mukminuna wal mukminat. Kerjasama, berbagi peran, berbagi tugas. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah kira-kira sudah paham belum Mas siapa ini Aulia? Jadi sekali lagi kesimpulannya, memasak dan mengasuh anak itu kodrat atau bukan? Bukan. Itu apa? Gender. Bisa dipertukarkan, bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan. Coba saya tanya, kepanitiaan di BMII yang seksi ekonomi ada laki-lakinya tidak? Seksi ekonomi, seksi konsumsi tidak, perempuan semua. Tergantung nopo. Oh gitu, bijaksana sekali jawabannya. Nah ini bisa dimulai dari organisasi kita. Saya juga begitu di PAC kami itu, saya selalu berusaha, ayo di seksi acara itu ada laki-laki dan perempuan, oke. Kemudian di seksi konsumsi pun itu juga ada laki-laki dan perempuan. Bukan hanya yang ngurusi konsumsi utek di dapur, masalah panganan yang sepertinya itu remeh-temeh, wong wedok kuwi konco wingking, makanya nanti aktivitasnya hanya di belakang. Nah, sehingga yang menjadi panitia seksi konsumsi hanya perempuan. Ya, setelah ini bisa di mix. Ya, Mbak Panitia, halo Ketua Panitia. Untuk selanjutnya, oke lah, sudah mungkin untuk yang senior-senior sudah paham gender, tinggal pengamalannya saja. Ya, seksi konsumsi itu contoh kecil
Jangan sampai hanya dibebankan kepada mbak-mbaknya saja atau perempuan saja. Tapi mari kita bersama-sama. Karena ini bukan soal takdir, bukan soal kodrat, tapi soal gender. Sekali lagi, gender bukan hanya bahasan perempuan, tapi juga laki-laki. Bagaimana? Kenapa laki-laki harus melek gender? Supaya nanti bisa menuju memahami apa yang namanya keadilan hakiki. Allah itu adil nggak? Adil. Allah itu adil. Ayat-ayatnya, firman-firmannya itu benar atau salah? Mutlak benarnya atau tidak mutlak? Mutlak benarnya. Yang salah apanya? Yang salah penafsirannya, interpretasinya. Ini yang seringkali tidak sesuai dengan prinsip. Ini Mbak Ulfa mboten sih? Bukan ya? Ini Mbak siapa ini? Yang belakang, Mbak? Ya. Oh iya. Saya kok dari tadi batin timbang jadi wudun. Nah, yang salah adalah interpretasinya, bagaimana memahami tentang Al-Quran. Padahal Allah itu maha adil dan memberlakukan keadilan. Kita sebagai manusia juga harus melaksanakan atau mengupayakan atau membumikan atau mengamalkan bahwa Allah maha adil. Kita tunjukkan bahwa betul-betul keadilan hakiki itu nyata bagi kehidupan kita di dunia. Bisa diterima nggih? Biar tidak timpang. Oke. Nah, sekarang kita ini hanya wawasan saja atau wawasan saja bahwa perempuan-perempuan itu sebetulnya sudah bangkit, sudah ada Nahdlatul Nisa sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh yang paling konkret dan terarsipkan, terdokumentasikan itu ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau adalah perempuan yang cerdas, berpengetahuan luas, kemudian kritikus juga. Selalu dia menyanggah pendapat para sahabat yang tidak sesuai dengan akhlak atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidah Aisyah. Kemudian ada Ummu Atiyah, Ummu Haram, Ummu Hani yang tidak segan mengkritik laki-laki dengan ilmunya. Nah, ini banyak sekali contohnya. Yang terkenal juga ada Zainab binti Jahash, Zainab istri Mas'ud, ini ikut berperang. Padahal pada waktu itu masih ada yang menganggap bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa mengangkat senjata, tidak bisa menaiki onta. Tapi ternyata Nabi pun mengizinkan Zainab, dua Zainab ini ikut perang bersama Nabi. Masih banyak lagi. Yang paling luar biasa, ini ada Imam Syafi'i, ya, yang sebagian besar orang Indonesia mengikuti mazhabnya. Ternyata Imam Syafi'i itu lahir secara ideologi dari tokoh-tokoh ulama perempuan. Gurunya itu perempuan, bahkan mohon maaf ini sekedar nanti bisa dipelajari lagi, didiskusikan. Sampai-sampai pada suatu ketika itu Ummu Salamahnya, ini kembali ke masa Nabi, Ummu Salamah itu pernah diminta mengimami sholat di suatu rumah sahabat, mengimami sholat yang mana jamaahnya itu laki-laki. Nah, ini salah satu contoh. Nah, itu kalau kita browsing, kita searching, itu ada ulasannya, nanti bisa didiskusikan. Tapi mungkin untuk kaget ya Mas ya. Tapi saya sendiri belum paham yang tadi. Yang agak ketinggalan. Oh, nggih. Ummu Salamah pernah diminta menjadi imam sholat yang jamaahnya itu ada laki-laki yang sudah baligh, begitu. Tapi untuk di lingkungan kita mungkin masih bisa menghargai, ya,
menghargai keyakinan atau yang sudah berjalan. Jadi tidak perlu kita itu frontal, cukup untuk pengetahuan pribadi. Nah itu, jadi di masa Nabi pun perempuan itu betul-betul diangkat derajatnya. Sampai pada Imam Syafi'i, beliau juga berguru kepada ulama perempuan, sehingga Imam Syafi'i yang luar biasa sekarang ini ternyata lahir dari seorang tokoh ulama perempuan. Maksudnya di sini lahir bukan secara biologis, tapi lahir ideologisnya. Begitu. Kemudian ada Al-Arudiyat, murid Ibnu Al-Mutarraf, itu sampai-sampai dikatakan bahwa muridnya ini melebihi, keilmuannya melebihi dari Ibnu Al-Mutarraf ini. Beliau adalah ahli ilmu bahasa Arab. Ya, nah nanti bisa dicari-cari lagi untuk rujukan jejak perempuan di masa Nabi. Itu ada kitab Tahrirul Mar'ah fi Asrir Risalah karya Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syukoh. Nah ini terkenal sekali Abu Syukoh. Nah nanti bisa dicari nggih sahabat-sahabat. Baik, selanjutnya Mas, perempuan hebat dari masa ke masa. Ada juga di sini di Indonesia ada Cut Nyadin, Cut Mutia dari Aceh, kemudian Rohana Kudus dari Sumatera kalau tidak salah, kemudian Rahmah El Yunusia. Nah ini Nyai Ahmad Dahlan, ini juga perempuan yang hebat di masanya ya, tapi seringkali hanya dikenali dengan Nyai Ahmad Dahlan, padahal nama aslinya siapa? Ibu Siti Walidah. Nah ini cerita intermezzo saja. Saya itu merasa kalau mau manggil perempuan-perempuan yang sudah bersuami itu kalau bisa dipanggil dengan nama aslinya, bukan menjadi Ibu Sarip, Bu Sarip tindak pundi, Bu Susanto, Bu Catur, ya, kemudian Bu Aulia misalnya, bukan, tapi dipanggil dengan nama aslinya, karena tentu orang tua juga memberikan nama itu menjadi kado terindah, ya enggak? Menghargai orang tua yang telah memberikan nama. Nah, saya itu punya teman perempuan di Jepara, itu menjadi ketua RT, ya. Sebelum beliau menjadi ketua RT itu masih tradisinya memanggil nama ibu-ibu dengan nama suaminya, Bu Slamet, Bu Sugeng, Bu Sukarbi, ya. Sampai meninggal pun mau tahlilan itu tanya-tanya, Bu Slamet ki jenengane asline sapa ya? Nah, ini ironis sekali. Kenapa sih harus menisbatkan kepada suami? Padahal kalau mau diambil dari sisi agama Islam pun nisbat kita itu tidak kepada suami tapi kepada ayah. Nggih napa mboten? Nggih. Dan itu mentradisi di lingkungan kita. Ya, setelah menjadi ketua RT, teman saya sudah tidak ada lagi yang manggil dengan nama suami, sudah nama aslinya. Bu Iza, Bu Luna Maya, Bu Syahrini, Bu Natasha Wilona gitu ya. Nah, itu walaupun hal kecil, tapi berangkat dari pola pikir, berangkat dari perspektif kita. Kemudian ada Rajeng Kartini, R.A. Kartini, Nyai Fatimah. Ini tokoh-tokoh NU, ada Nyai Murtosiyah, ada Nyai Huzaimah, ada Nyai Hamidah yang Fatayat ya. Nah ini yang tidak saya kira. Saya hidup 7 tahun di Jakarta, ada jalan namanya Jalan Rasuna Said. Rasuna Said saya kira itu dulunya nama laki-laki. Wah kok dadekke nama jalan mesti pahlawan lanang sing gagah berani ngoten nggih. Tapi ternyata Rasuna Said ini seorang tokoh pejuang perempuan. Luar biasa ternyata Rasuna, karena Pak Lek saya sendiri namanya Said gitu. Jadi pikiran saya itu Rasuna Said paling yo wong lanang, kok dadekke nama jalan, mungkin dia seorang laki-laki yang menjadi pahlawan ketika masanya. Ternyata beliau adalah seorang perempuan. Oke, lanjut. Nah, ini yang masa sekarang, masa kini.
Beliau Profesor Hajah Huzaimah Taidoyanggo ini baru saja meninggal. Kemudian Yesinta Nuriyah, masih banyak lagi belum saya tulis ya. Kalau mau browsing-browsing, searching itu ada Bunyai Nur Rofiah, ini masternya kelas keadilan gender Islam, bagus sekali dan penjelasannya juga mudah dipahami. Teman-teman yang laki-laki maupun perempuan nanti bisa cek di Mbah Google KGI ya, KGI, keadilan gender Islam. Di situ banyak banget yang bisa kita akses. Ada Bunyai Dr. Badriah Fayumi, beliau juga sebenarnya tokoh PMII juga. Ada Bu Sri Mulyani dan lain sebagainya. Nanti ditambahi sendiri. Ada yang bisa menyebutkan mungkin tokoh perempuan, mungkin dari mbak-mbaknya yang menjadi inspirasi, atau mungkin di wilayah Magelang ada yang bisa menyebutkan? Saat ini. Iya, saat ini. Kalau saya Mbak Halis Nardiasi. Oh, Mbak Kalis. Mbak Kalis istrinya Mas Agus. Agus Mulyadi. Ya, Mbak Kalis ya. Ada lagi yang bisa dijadikan inspirasi? Monggo Mbak, siapa lagi? Ibu atau siapa tokoh perempuan? Saya sama Mbak Kalis sama Mbak Dea Safira. Oke, YouTuber itu ya? Oh, dokter gigi. Oh iya iya iya. Oke, ada lagi? Bu Afifah Indal Parawansa. Irfi IPPNU. Oh iya, Mbak Ketua, Mbak Irfi yang kuliah di ini ya? Untit ya? Oh ya, Mbak Irfi. Kalau mas-masnya ada tokoh perempuan yang jadi inspirasi? Bu Khofifah. Ya, terus siapa lagi? Najwa Shihab. Terus? Puan Maharani. Ini kok kayak pun anu ya mepet-mepet meh dadi tim sukses ya. Pak Sayap. Ya, ada lagi siapa? Mama Dede. Wah, itu Mama Dede itu mohon maaf kurang ini ya, perspektifnya belum perspektif gender. Tapi baguslah untuk keberaniannya, bagus, dan inovasinya. Ada lagi, monggo, siapa? Bu Tentrem Lestari, Bu Susi, Puji Astuti, ya. Ada lagi? Masih banyak ya? Oke, sekarang jam berapa? Lanjut. Nah, sekarang kita menuju ke organisasi kebangkitan perempuan. Tentu dari masa ke masa itu ada ya. Yang kita ketahui kalau masa kemerdekaan dulu ada Perwari. Kalau di buku itu ada Gerwani ya. Tapi mohon maaf, Gerwani saya belum begitu mendalami, jadi tidak saya tulis. Dan Gerwani itu mohon maaf, sepertinya lebih condong ke PKI ya atau komunis begitu. Tapi mungkin ada sejarah yang lain, saya belum tahu, jadi saya tidak bisa menyampaikan. Kemudian ada Fatayat NU, juga sudah lama sekali, Muslimat NU. Nah, sampai sekarang yang masih ada, itu juga Rahima, ini tingkat nasional juga. Rahima nanti bisa di searching ya. Kalau mau melek gender, mau tambah wawasannya, itu bisa buka-buka di Mbah Google ini. Rahima, kemudian ada Alimat, ada Fahmina, ada Peka, perempuan kepala keluarga, ada Kapal Perempuan, ada koalisi perempuan Indonesia. Nah, itu masih banyak lagi yang menjadi organisasi kebangkitan perempuan yang konsen terhadap isu-isu perempuan. Biasanya bersandingnya itu dengan perempuan dan perlindungan anak, atau juga tentang perempuan dan perdamaian, ya, tentang peace peace global. Nah, ini hanya contoh saja. Lanjut, Mas. Nah, ini sekedar juga bisa didiskusikan bersama bahwa salah satu gerakan yang baru-baru ini, yang konsep baru, itu ada yang namanya mubadalah.
Nah, itu juga bagus. Nanti dicari, saya tidak akan menjelaskan tentang itu. Ya, mubadalah. Jadi mubadalah itu menempatkan atau memposisikan laki-laki dengan perempuan itu sejajar dan setara. Tidak hanya mubadalah dalam relasi perempuan dan laki-laki, tapi juga mubadalah dalam relasi keluarga, dalam relasi beragama dan bernegara, dan lain sebagainya. Mubadalah itu setara, sejajar. Nanti bisa dicari, sahabat-sahabat, bagus sekali. Nah, dalam Nahdlatul Nisa itu ada dua hal yang menjadi entitas ya, dan mungkin nanti bisa menjadi dasar pemikiran sahabat-sahabat PMII, bahwa kita tidak lupa PMII itu adalah organisasi yang basicnya adalah Islam ya, basicnya Islam. Maka di sini ada dua hal yang bisa disandingkan, jangan sampai lepas salah satunya. Yang pertama ada teks agama dan realitas sosial ya. Kalau misalnya ini yang mas-mas pondok, mbak-mbak pondok biasanya cenderung ke teks agama tanpa melihat realitas sosial. Ora entuk HP-nan kuwi makruh, haram. HP-nan haram, WA-nan haram, Facebook-an haram. Ya, YouTube-an haram. Nah, biasanya begitu, tidak bisa seimbang. Nah, ini dua hal yang perlu disandingkan, bisa menjadi dasar pemikiran kita, teks agama dan realitas sosial. Kemudian ilmu agama dan ilmu umum. Mau pinter akademik kayak apapun, jangan lupa bahwa kita adalah manusia beragama. Jangan sampai, mohon maaf, yang tadinya mungkin hafal Quran, kemudian jadi mahasiswa ikut PMII, apalannya meretel. Yang sudah ada yang hafal Quran, hafizah? Belum ada. Nggak ada kader PMII yang hafal Quran, Mas? Nggak ada? Belum? Oh, beberapa juz ya. Proses menghafal ya. Jangan sampai yang pondokan yang sudah bisa baca kitab, yang sudah paham ilmu nahwu, ilmu apa saja, ketika jadi mahasiswa ikut PMI jadi meretel ya, jadi gagu kalau baca kitab lagi. Jangan sampai. Jadi antara ilmu agama dan ilmu umum ini harus bisa seimbang. Yang ilmu umum juga begitu, jangan mentang-mentang jadi mahasiswa jadi makhluk intelektual. Manusia intelektual, tidak perlu itu yang namanya wiridan, yang namanya riyadhan, itu tidak perlu. Nah, misalnya seperti itu jangan sampai, karena yang harus disandingkan antara ilmu agama dan ilmu umum, tidak ada dikotomi ya. Kemudian keilmuan modern dan klasik. Keilmuan modern dan klasik kita ambil ilmu-ilmu yang dulu yang baik kita ambil, bisa ditingkatkan untuk langkah kita ke depan, bisa disandingkan dengan hal-hal yang baru. Kemudian laki-laki dan perempuan, kita harus punya perspektif yang sama antara laki-laki dan perempuan. Maka kita tahu kalau Rahimah itu punya program yang bagus sekali, namanya KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, apa sih yang dikatakan ulama perempuan Indonesia? Ulama perempuan Indonesia adalah ulama yang berperspektif perempuan. Ulama perempuan, mohon maaf, ulama perempuan, ulama yang berperspektif perempuan. Bukan ulama berjenis kelamin perempuan, tapi ulama yang punya perspektif perempuan. Itu Rahimah. Kemudian ada tradisi Arab dan tradisi Indonesia, tradisi ketimuran, perubahan kultural dan struktural. Struktural termasuk para pengambil kebijakan, kepemerintahan dan lain sebagainya. Manusia dan perempuan, perempuan juga manusia. Nah, terakhir, pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi sumber kebangkitan perempuan. Maka bagaimana kita akan bangkit?
kembali kepada potensi masing-masing. Yang senang nulis, ayo selesai PKD belajar tentang nulis, mulailah dengan membuat tulisan. Yang senang bikin puisi, ayo bikin puisi. Bisa diawali dengan bagaimana mensosialisasikan atau mensyiarkan kebangkitan perempuan. Yang senang nyanyi, ayo bikin lagu tentang kebangkitan perempuan. Yang senang sholawatan, ayo bikin syair tentang perempuan, tentang keadilan. Ini mas yang depan senangnya apa mas? Senangnya apa? Passionnya di apa? Oh nyanyi. Oke. Nyanyi. Masnya apa passionnya? Oh traveling. Nah, traveling. Jalan-jalannya tidak hanya jalan-jalan, tapi jalan-jalan meneliti, membaca, melihat, menganalisa bagaimana kehidupan tentang relasi yang ada. Nonton nggih Mas nggih? Nah, ya terakhir ini kalau sudah begitu kita akan mendapatkan al-hayah al-thayyibah atau kehidupan yang berkualitas. Dengan kebangkitan maka seperti cita-cita Islam bahwa wa huwa mu'minun falahu hayatan thayyibah, falahu hayatun thayyibah, atau kehidupan yang berkualitas, hayah thayyibah. Kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Kehidupan yang berkualitas. Atau dalam bahasa Al-Qur'an itu hayatan thayyibah. Oke, terakhir saya akan memberikan game ya. Boleh ya? Bisa minta secuil kertas untuk menuliskan satu kata nanti. Buat mbak-mbaknya maksudnya, mas-mas, mbak dan mbak-mbak. Iya, satu-satu. Punya pulpen semua ya, pegang ya. Dan punya kertas. Ya. Dengarkan apa yang saya katakan. Setelah saya mengatakan apa yang saya katakan, nanti tulislah satu kata saja. Satu kata saja. Oke, satu kata ya, bukan satu kalimat ya. Bisa dipahami? Satu kata saja, respon atau tanggapan dari apa yang akan saya katakan ini. Bisa dimulai? Tidak ada siaran ulang ya. Oke. Sudah? Seorang istri, dengarkan dulu. Seorang istri Bupati Cirebon mendampingi Bupati ke luar kota dalam rangka kerja kunjungan atau kunjungan luar kota. Sampai pada kota yang dikunjungi, Ibu Bupati berjanjian dengan seorang pengusaha, ya, dengan seorang pengusaha. Sedangkan sementara itu Bapak Bupati kunjungan ke tempat yang sudah ditentukan. Nah, istri Bupati tadi kontak pengusaha tadi dan mereka memesan hotel dan mereka berada dalam satu kamar hotel yang sama dengan seorang tadi apa? Pengusaha.
berikan satu respon tanggapan atau penilaian, satu kata saja. Menyebutkan apa yang ditulis. Dari sini cepat ya, cepat. Urutannya sini, seret. Yo, 1, 2, 3. Sing seru. Aman. Ulang. Dosa. Bodoh. Rapat. Wow. Bos. Positif. Kenapa? Positif thinking. Buruk. Masuk. Salah. Kepentingan. Selingkuh. Dosa. Selingkuh. Nggak baik. Kepentingan. Udah tadi. Meeting. Hebat. Dosa. Mantap. Terus. Nggak apa-apa. Biasa aja. Kepentingan. Bisnis. Wow. Halo Mbak. Asik-asik. Rapopo. Biasa aja. Kayaknya ini paling religius ini ya. Terus bot, tercela, biasa, normal, pertemuan, selingkuh. Mantap apa mantap? Mantap. Hah? Tugas. Terus what? Basan krungu ceritane wong astagfirullah. Nek pas nglakoni dosa dhewe. Jas. Maaf ya, ini maaf banyak guyonnya. Oke. Apa yang ada di dalam pikiran sahabat-sahabat semua? Tadi sepertinya lebih banyak berpikir bahwa si pengusaha adalah seorang laki-laki. Apakah saya menyebutkan itu? Kenapa langsung menganggap itu dosa? Padahal itu bisa jadi bertemu dengan teman SMA-nya dulu, cewek. Apakah seorang perempuan tidak berhak menjadi pengusaha? Apakah perempuan tidak boleh bangkit menjadi pengusaha, menjadi dermawan, menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitarnya? Berhak tidak? Harus diberi ruang tidak? Harus. Berarti mas-mas tadi yang haram, yang dosa, yang apa, itu mohon maaf ya, sulit memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa bangkit bersama. Maka ayo dandani malih nggih, dicoba didandani lagi di pola pikirnya. Masnya tadi belum jawab ya? Udah. Oh rapat, ya itu masih bagus itu, tengah-tengah. Bener dugaanku. Ini yang udah mulai berpikir ini Mas Gondrong, Mas apa namanya? Ginanjar. Oh Mas Ginanjar. Nah, ya waktu habis. Baik, mohon maaf ini diskusinya nanti sama panitia ya. Ada tanya jawab, ya mungkin bisa satu, nih karena agak kesusu juga. Nah itu tadi, terima kasih sahabat-sahabat yang masih menjawab haram, dosa, selingkuh dan lain sebagainya. Mohon maaf, nanti masih perlu belajar lagi, mengolah pikir, mengolah rasa dan lain sebagainya. Tentu dalam saya membersamai sahabat-sahabat semua banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf ya. Kalau banyak guyonnya juga mohon maaf. Kalau masih banyak yang belum paham juga mohon maaf. Lain kali mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi dalam keadaan yang baik, bahagia dan membahagiakan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Ibu Ulia Izzati. Insya Allah bermanfaat dan cukup menghibur pada malam hari ini.
Untuk sesi diskusi atau tanya jawab pada kesempatan hari ini cukup 1 pertanyaan. Satu tapi banyak. Mbaknya. Baik, saya Yusna. Pertanyaan saya kali ini berawal dari keresahan dan tanda tanya yang selama ini saya belum menemukan jawabannya. Itu berkaitan dengan materi kali ini kan Nahdlatul Nisa. Itu saya ingin bertanya berkaitan dengan keberadaan Kopri di dalam PMII, yang mana Kopri itu sebagai wadah atau ruang bagi perempuan untuk berkembang sekaligus bergerak. Tapi kenyataannya yang saya lihat itu, ini mohon maaf sebelumnya, saya bukan bermaksud untuk memberikan stigma atau penilaian buruk, tapi itu tadi saya mengalami keresahan dan membutuhkan solusi. Itu di komisariat saya lihat, nggak tahu ya kalau komisariat yang lain itu keberadaan Kopri itu menurut saya kurang mewadahi hal-hal tersebut. Dan dalam setahun itu event besar itu bisa dihitung, kayak misalkan SIG, Sekolah Islam Gender, sementara yang lainnya itu saya nggak tahu Kopri itu ngapain gitu. Terus mungkin kalau untuk kadernya itu mungkin menurut saya cuma 1-2 yang dia itu bisa benar-benar nahdoh atau bangkit dalam menyikapi hal tersebut. Tapi apakah hal tersebut itu dapat efektif kalau berjalannya itu kurang kolektif, dalam artian masih personal-personal, belum. Misalkan saya udah punya niat atau gerakan seperti ini, tapi belum tentu teman-teman saya perempuan atau yang laki-laki lainnya itu punya pemikiran yang sama seperti itu. Nah, saya ingin tahu pendapat Ibu mengenai keberadaan Kopri itu, esensinya di dalam PMI itu seperti apa, terus sebaiknya itu solusi seperti apa yang dapat kita lakukan sebagai kader PMI untuk itu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Mbaknya ini belum lulus PKD tapi sudah memikirkan PMI ke depan, saya kira. Luar biasa. Nah, jadi setahu saya setiap organisasi itu punya program-program sesuai dengan bidangnya, dan tentu yang masuk ke bidang itu adalah orang yang memang potensinya ada di situ. Nah, saya belum tahu program di Kopri Komisariat Tidar itu seperti apa, tapi tentu sudah diprogramkan. Cuman untuk keterlaksanaan atau realisasinya mungkin bisa diperbaiki atau mungkin bisa dipertanyakan untuk langkah awalnya. Tapi menurut saya ini sangat maneman, coro boso bahasa Jawanya itu maneman. Sayang sekali kalau sampai Kopri ini seperti hanya yang tadi dikatakan Mbak Yusna, bahwa kurang kegiatannya, kemudian kurang langkah-langkah nyatanya, atau mungkin kurang dalam komunikasi atau interaksi antar Kopri sendiri, sehingga personal yang terlihat hanya mbak-mbak itu saja. Nah, ini nantinya menjadi catatan ya untuk Mas dan Mbak Komisariat Tidar, supaya lebih intens lagi dalam komunikasi antar pengurus ya istilahnya, Mas Yusron, Mas Ansor, pengurus ya. Nah, lebih intens lagi dalam mengkomunikasikan program-program yang sudah direncanakan. Program atau kegiatan saya kira tidak perlu yang sifatnya besar seperti SIG. Yang penting ada kontinuitas, yang penting istiqomah, kecil tapi betul-betul efektif. Karena mungkin kalau yang program besar itu akan membutuhkan biaya, waktu cukup banyak dan besar, maka program yang bisa dijalankan itu yang sekiranya bisa secara rutin.
Nah tadi kalau menyinggung soal Nahdlatul Nisa, kembali kepada potensi masing-masing anggota Kopri. Karena saya yakin dari mbak-mbak yang ada ini pasti setiap personalnya punya potensi yang bisa dikembangkan, bisa digali dan dikembangkan. Sehingga nanti pengurus perlu untuk mewadahi ini, memfasilitasi ini. Misalnya contoh kecil, ayolah Kopri kita bikin buku antologi misalnya. Antologi dari sahabat-sahabat PMII, antologi cerpen, antologi puisi. Nah, yang kecil-kecil seperti itu nanti tentu efeknya atau dampaknya akan sangat besar sekali untuk generasi selanjutnya. Oke, mungkin itu contoh kecilnya. Untuk yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain bisa melihat ke program-program setiap bidangnya. Monggo bisa diintenskan lagi dalam berkoordinasi, berkomunikasi antar sesama pengurus, pengurus dan anggota, anggota dan anggota. Tentu tidak bisa berjalan, tidak bisa terrealisasi kecuali dengan komunikasi, dengan kerjasama dan sama-sama kerja. Kiranya begitu nggih.